Senang sekali saya bisa kembali ke Melbourne sejak Juli yang lalu bersama istri saya. Kali ini saya datang sendiri, sebab Senin saya langsung mau ke Amsterdam. Ada mau ikut? Oh, nggak apa-apa, bayar sendiri toh. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Kalau saudara mendengar kata menabung, saudara mikir apa? Cepetanlah, kayak nggak pernah nabung aja. Uang, pasti itu. Mendengar kata menabung pasti mikir uang. Tapi hari ini kita mau belajar, ternyata menabung itu nggak harus uang. Oke, lanjut. Setelah kita mendengar kata nabung mikir uang, satu langkah lagi, setelah itu mikir apa? Tabungan itu ada apanya? Bunga. Betul? Saudara, hari ini Roh Kudus akan mengajar kita untuk betul-betul merubah cara hidup kita sesuai dengan kehendaknya, dengan tabungan-tabungan kita ini. Nah, kalau saudara sudah berkata menabung dan itu uang, sekarang saya nggak bicara uangnya, tapi saya bicara bunganya. Kecil maupun besar tabungan yang kita tabung, tetap ada bunga tidak? Ada bunga tidak? Nah, dengar. Ada nggak orang menabung ketakutan? Loh, ayo mikir. Anak-anak kalian luar biasa, diberkati semua guru-gurunya mengajar anak-anak. Saya tanya, ada nggak orang menabung ketakutan? Loh, mikir dong, ayo. Saya tanya, ada nggak orang menabung ketakutan? Ada. Pasti berbunga loh. Apa itu bunga ketakutan? Sakit mah, stres, nggak bisa tidur, itu bunganya. Ada nggak orang menabung kebencian? Loh, saya tanya, ada tidak? Salah, banyak. Wah, ada, enak aja. Saudara tahu kalau menabung kebencian bunganya apa? Pembunuhan. Ngeri. Sadar tidak? Makin tua usia kita, ternyata tabungan kita yang aneh-aneh makin banyak. Loh, betul atau tidak? Serius, saudara. Nah, ini yang firman Tuhan ajarkan. Siapa masih ingat? Kalau tabungan kita secara umum itu di bank, ya, atau deposito bentuk apa saja terserah. Pernah nggak kita sadar tabungan hidup kita itu nyimpennya di mana? Bukan di dompet loh. Di mana tabungan hidup kita? Kok susah bener sih? Hati, bukan di surga, di hati. Betul-betul kita ya. Dengerin ya. Maka itu satu-satunya hal, bukan dua, bukan tiga, satu-satunya hal yang Papa di surga minta kita untuk kita jaga, bukan pipi kita supaya nggak jerawatan, bukan kuku, kaki, tangan kita pedicure, manicure, bukan rambut kita supaya nggak rontok, supaya tetap hitam, bukan mobil kita, bukan rumah kita. Masih ingat Papa bilang satu-satunya hal yang harus kita jaga? Hati. Tidak ada ayat lain dalam Alkitab. Tolong perhatikan, tidak ada ayat lain dalam Alkitab yang Papa minta kita untuk jaga kecuali hati. Coba kita buka, bisa mau Inggris mau Indonesia, ya. Amsal 4:23. Ini satu-satunya ayat dalam Alkitab. Bisa dua bahasa enggak, Inggris Indonesia di pokoknya enggak bisa ya? Oke. Terserah mau Inggris atau Indonesia. Oh ya, saudara yang belum pernah tahu, ada terjemahan Inggris bagus, Amplified Bible. Amsal 4, Proverbs 4:23. Oke. Oh bukan, 4 Amsal 4:23. Yang belum pernah tahu ada Amplified Bible, saudara cari, itu bagus sekali. Yang kedua itu New Living Translation. Jangan pakai NIV, sangat tidak bagus. Ya. The message lumayan. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jagalah hatiku ya dengan
segala kewaspadaan. Karena dari hati itulah terpancar apa? Kehidupan. Saudara, apa lawan katanya kehidupan? Kematian. Suami istri yang tidak rajin menjaga hatinya, berarti hatinya dikotori. Oke? Maka suasana rumahnya walaupun rumah mewah, harganya 10 juta dolar Australia misalnya, pasti suasana kematian ada di rumah itu. Karena dua orang suami istri hatinya enggak beres. Coba, saya pernah buat tes ayat ini. Tapi jangan pulang dari sini terus masukin rumah orang ngetes semua mas ya. Begini loh, maksudnya begini loh ya, begini. Pernah nggak kita berkunjung ke rumah seseorang, kalau kita nggak berkata jelek rumahnya, maaf ya. Terus kita pernah berkunjung ke rumah orang kaya, dari depannya saya sudah mikir rumah ini. Begitu kita masuk, saya ambil contoh yang radikal ya. Begitu kita masuk ke rumah orang miskin tadi, kok kita lihat suasananya kok enak bener ya, rasanya adem, enak gitu. Tapi kita masuk ke rumah yang mewah, kok nggak enak suasananya. Ngerti nggak contoh? Pernah nggak ngalami itu? Nah ini jawabannya. Siapa penghuni rumah itu dan bagaimana cara orang itu menjaga hatinya akan terpancar. Cuma ada satu di antara dua, terpancar kehidupan atau kematian. Suami istri yang rajin bertengkar, itu ada nggak? Banyak. Ah itu betul banyak. Yang lain kok nggak jawab sih, pura-pura saja. Oh iya dengar ya. Sini yang belum menikah siapa aja? Biji terus 1, 2. Siapa yang belum menikah lagi? Oke ya. Oke, awas kamu angkat tangan lagi. Mau kawin lagi? Oke ya, dengar ya, dengar. Nah, yang belum menikah pasang kuping baik-baik ya. Kamu Abraham ya? Siapa namamu? Samuel. Saya BJ yang belum menikah pasang kuping baik-baik. Sekarang saya akan tanya kepada yang sudah menikah. Nah, yang belum menikah dengar. Siapa setuju? Ternyata di dunia ini hanya ada dua orang yang sering dan selalu saling menjengkelkan. Itu namanya suami istri. Saya nggak suruh tertawa, jawab. Betul atau salah? Nah itu dia, dengar itu. Menikah pesta utang bisa, menjaga keluarga itu yang susah. Saudara, begitu jahatnya iblis meracuni sumber kehidupan, yaitu hati. Hal-hal kecil, tapi jangan dianggap enteng. Kecil, nggak usah benci, terlalu besar. Marah, enggak juga. Jengkel. Ayo ngaku, betul tidak? Mungkin ada yang berkata, tapi Pak Pendeta, saya tuh nggak pernah lo ngomong jengkel pada istri saya atau suami saya, gitu, sama aja. Betul tidak? Saudara, begitu jengkel muncul, hati sudah kotor. Dan kalau hati kita kotor, maka kematian yang terpancar keluar. Naik lagi setelah jengkel suami istri ya, curiga. Gampang gak suami istri dibuat saling curiga oleh setan? Oleh WhatsApp? Oleh sosial media? Lo saya tanya cepat. Enggak. Ya atau tidak? Gampang sekali. Apalagi yang kuping-kuping tipis itu. Aduh. Saudara, ayo kita jujur. Jengkel, curiga. Ini bahaya sekali dalam hidup keluarga kita. Nah, saya mau nyatakan. Ternyata setan sangat berhasil mengotori hati kita. Betul atau salah kalimat ini? Lu jawab betul atau salah? Sangat berhasil. Apalagi kalau ada di antara kita, dengar kalimat ini ya, nggak baik, nggak enak, tapi ya ada.
Apalagi kalau ada di antara kita sudah jadi langganan setan. Tahu kata langganan? Customer. Ngerti kalimat ini? Manusia yang sangat sensitif, sensi istilah begitu, itu jadi langganan setan. Betul atau salah kalimat ini? Manusia yang terlalu sensitif itu tempat setan bekerja di hidup orang itu. Dari pagi bangun sampai malam terus diganggu oleh kesensitifannya itu. Betul atau tidak, saudara? Ini penting. Maka itu hidup jadi kacau. Karena hati ini kotor. Nah, tidak ada perusahaan obat yang terkenal di dunia. Jerman itu banyak perusahaan-perusahaan obat yang terkenal sudah ratusan tahun. Amerika ada. Saya nggak tahu Australia ada perusahaan obat apa yang paling terkenal di Australia. Apa? CSL. CSL. Oke. Mudah-mudahan nggak dibeli oleh Tiongkok. Kemarin Dairy Farm sudah dibeli oleh Tiongkok. Apa itu sudah dibeli oleh Tiongkok. Lama-lama nggak ada perusahaan Australia lagi yang asli. Saudara, perusahaan obat seterkenal apapun berani nggak memberi iklan ini obat yang manjur? Saya tanya, berani nggak? Loh, saya tanya, berani nggak? Enggak. Kenapa? Iya, takut disu. Tapi Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia yang menjamin. Masih ingat obat yang manjur adalah? Langsung ingat, the good medicine, the cheerful heart. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu orang gila jarang sakit. Loh betul tidak? Loh coba yang sudah lama nggak pulang Indonesia, pulang si gila itu masih ada loh di situ. Berapa tahun nggak pulang, masih ada juga dia. Loh betul nggak? Ini fakta loh saudara. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, betul. Maka kita bicara hati lagi. Tapi bukan berarti harus gila dulu baru sehat, enggak loh. Maka itu orang yang cemberut terus hidupnya cepat mati. Betul? Karena orang Jawa bilang mendem jero, makan dalam. Itu orang yang gampang kecewa, gampang tersinggung, gampang khawatir, gampang sakit hati, gampang apa saja. Itu yang saya katakan langganannya setan. Jadi kalau Papa bilang kepada kita, satu-satunya hal yang harus kita jaga dalam hidup kita adalah apa tadi? Hati, karena ini pusatnya kehidupan. Maka itu kalau hatinya dikotori, hatinya diracuni, wah kematian yang muncul. Orang yang pakai topeng di hidupnya, ngerti nggak kalimat ini? Munafik. Ini tuh orang paling celaka di dunia. Paling celaka. Takut diketahui orang aslinya. Nggak usah takut. Bebas saja dalam segala hal. Karena Tuhan itu terang. Kita harus hidup dalam terang. Amin. Nah, sambil mendengar ini termasuk yang di rumah, coba pelan-pelan minta Roh Kudus hikmat dan mikir. Apa isi tabungan saudara yang paling banyak? Coba saya tanya. Ada nggak orang punya koleksi musuh di lemari hatinya? Saya tanya, cepat jawab. Ada nggak orang punya koleksi musuh di lemari hatinya? Lah ayo saya tanya, ada nggak? Ya sudah bilang ada gitu loh, susah bener ah. Nah, ini bukti koleksi. Saya ngajar kepada banyak orang yang berfirman nggak cuma Tuhan. Percaya mama mertua kita punya firman juga? Loh, ditanya kok tertawa, ini saya ngomong apa adanya. Betul? Nah ini pertanyaannya. Mana yang lebih gampang dihafal, firman Tuhan atau firman mama mertua? Ayo jawab. Loh cepat saya tanya, jangan tertawa terus ya waktunya ini loh.
Ayo, firman contoh firman mama mertua lebih gampang dihafal. Cepetan. Bohong. Serius saudara. Coba kalau pendeta saudara tanya, saudara-saudara, apa khotbah saya 2 minggu yang lalu? Pasti garuk-garuk dulu. Apa ya? Terus tola-tola gitu. Coba firman mama mertua 20 tahun yang lalu masih ingat sampai hari ini. Ya atau enggak. Nah, itu loh masalahnya, itu koleksi. Berbahagialah kita kalau kita selalu mengkoleksi firman Tuhan. Karena itu jadi bersih. Coba BJ Yohanes 15 ayat 3. Ya, baju kotor ada deterjennya. Mulut kotor jangan diminumi deterjen. Betul? Mulut kotor yang dibersihkan hatinya. Karena yang keluar lewat mulut itu dari hati. Nah, firman ini Yohanes 15 ayat 3 adalah deterjen hati kita. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang kuat suaranya kayak belum makan saja. 1, 2, 3. Amin. Kapan saudara dan saya bersih hatinya? Ayo. Karena firman yang dikatakan Tuhan Yesus. Maka itu kalau tabungan kita adalah tabungan firman, hidup ini luar biasa. Oh, gak ada yang amin lagi. Satu kali saya pernah bertanya kepada Bapa di surga, zaman Maria hidup banyak gadis gak? Banyak. Pertanyaannya, kenapa dia pilih Maria? Pasti ada syarat dong. Nah, saya ingin tahu syaratnya apa. Papa kan waktu itu banyak gadis. Coba bayangkan, saya pernah mikir begini. Kalau Papa nggak spesifik bicara kepada Gabriel, Gabriel, kamu turun ke Nazaret, temui gadis namanya Maria. Tapi ngomong gini, Gabriel, mulai besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum menikah, tanpa nyebut kotanya, tanpa nyebut namanya. Kira-kira Gabriel perlu berapa tahun tuh bolak-balik? Hei gadis-gadis siapa mau hamil sebelum menikah? Ada yang mau nggak? Loh, saya tanya ada yang mau nggak? Cepetan. Ya nggak ada, zaman itu hukum masih ganas sekali. Nah, kenapa Papa milihnya Maria? Saya cari saudara, dan puji Tuhan, drummer kita kemana? Oh, pindah tempat. Maria punya sikap hati yang luar biasa. Coba kita baca Lukas 2 ayat 19. Lukas 2 19. Ini keren sekali. Maka itu inilah jahatnya manusia itu. Omongan tetangga lebih gampang direnungkan dan dihafal daripada omongan Tuhan. Jawab ya atau tidak? Nah, itu masalahnya, koleksi hati kita ini apa? Udah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan jadi kembali kepada hati kita, isinya apa? Tabungan hati kita ini ditabung apa? Ada nggak orang menabung pornografi? Ada, dan macam-macam. Maka itu kita periksa hidup ini. Ajari anak-anak kita untuk melihat tabungan-tabungannya. Jadi nggak cuma uang. Dan ingat selalu berbunga, jangan lupa. Sekarang bayangkan, kalau saudara dan saya hidup seperti Maria, menyimpan segala perkara itu apa? Firman. Karena selama Maria hidup dia banyak gak ngerti. Tuhan tuh ngomong apa? Suruh hamil, suruh melahirkan, belum menikah. Kan pusing. Tapi dia simpan walaupun gak ngerti. Karena dia mengandung firman, nyimpan dalam hati kan mengandung. Yang lahir siapa? Firman. Itu Yesus. Begitu pula di hidup kita masing-masing. Kalau pagi-pagi kita bangun, firman duluan bekerja di hidup kita. Percayalah sepanjang hari itu hidup ini tenang, hidup itu enak, saudara. Karena firman itu menenangkan.
Firman itu menghidupkan. Firman itu memberi gairah dalam hidup. Saya beri contoh. Pagi-pagi saudara bangun, rumah sepi karena sudah pada sekolah, kerja, tinggal saudara sendiri. Nggak ada TV, mati, radio mati, handphone juga mati. Tetangga kiri kanan muka belakang saudara pergi semua, tinggal sendiri di kamar. Dengar pertanyaan saya. Orang seperti itu yang sendiri sepi, nggak ada suara apa-apa. Dia tetap bisa dengar suara nggak? Ayo jawab. Suara apa? Apa? Suara apa? Loh, ini apa? Tergantung apa? Jawab dong. Loh, bukan. Suara hati. Jangan angin, loh angin. Orang garam ini lucu-lucu Oke, denger ya. Suara hati kita bisa ngomong sendiri enggak? Suara pikiran. Memori kita bisa muncul di tengah kesepian itu. Dan keluar kata-kata yang tahun lalu, 10 tahun lalu bisa muncul lagi. Ini loh masalahnya. Kalau Tuhan Yesus berkata, ingat kapan kita jadi bersih? Kapan kita sudah bersih? Karena dengar firman. Sama. Kapan kita kotor? Karena dengan dengar firman orang. Firman tetangga, firman mama mertua, firman teman, firman siapa saja. Jadi kalau firman Tuhan Yesus membuat kita bersih, maka kata orang membuat kita kotor. Betul atau salah hal ini? Maka itu jadi bijak saudara. Orang paling bodoh di dunia bukan orang gak sekolah. Orang paling bodoh di dunia kalau orang itu hidup apa kata orang. Betul tidak? Itu paling bodoh. Capek hidup karena kata orang. Tahun 70-an di sebuah gereja besar ribut. Hanya gara-gara gosip salah ngomong. Ingat loh, hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang di dunia ini yang pernah berkata, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya, nah itu hoax. Hoax sudah lama ada dan selalu dari setan. Tapi kenapa di dunia banyak orang bodoh yang hoax dipercaya, yang benar nggak dipercaya? Betul nggak? Itu manusia. Berarti tiap hari yang jadi langganan setan sering kirim sampah nggak ke hatinya? Lo jawab iya atau tidak? Ngeri sekali. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Sudah hampir habis bulan kedua, cepat sekali. Dari 1 Januari yang lalu sampai hari ini 22 Februari. Kata-kata siapa yang memenuhi hidup kita? Berbahagialah kalau kita bersikap seperti Maria. Dia simpan segala firman walaupun gak ngerti dalam hatinya dan dia renungkan. Ini luar biasa. Saya lanjutkan. Untuk kita makin jelas apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Hati itu pusat kehidupan. Saya ingat kisah-kisah zaman dulu. Waktu negara-negara belum ada seperti sekarang tapi kerajaan-kerajaan. Kalau saudara ingat sejarah-sejarah zaman dulu. Satu-satunya tempat yang paling dijaga dan tidak boleh ada orang tahu selain raja dan satu orang. Kalau sampai ada satu orang yang tahu dan membocorkan, dibunuh orang itu. Mata air. Kenapa? Racun. Jadi semua kerajaan zaman dulu yang paling dijaga itu mata airnya, sumber air. Harus disembunyikan dan dirahasiakan. Sebab kerajaan lain kalau mau memerangi kerajaan itu nggak perlu biaya banyak. Racuni sumber airnya, mati semua. Nah ternyata itu cara iblis sampai hari ini. Untuk merusak hidup kita, dia incar hati kita. Maka itu belajar mulai hari ini, jaga hati ini.
dengan segala kewaspadaan, dengan keseriusan. Jeff, supaya istrimu bisa dengar juga, bisa dibuka nggak pintu itu? Ya, oh ya tolong supaya bisa dengar firman. Baik, ya. Supaya bisa dengar firman-Nya di luar. Saudara, ini penting, betul tidak? Kalau kita melihat fakta ini, penting nggak hati ini? Kalau ada saudara dengar orang berkata gini, aku ini saya rajin doa puasa loh, doa pagi aku rajin, persembahan aku nggak pernah telat, perpuluhanku, tapi kenapa kok rasanya Tuhan tuh begini begitu dengan aku? Hari ini ada jawabannya. Buka Mazmur 73 ayat 1. Ternyata Papa di surga tidak pernah bisa baik kepada semua orang Kristen. Dia hanya bisa baik kepada orang yang begini. Mazmur 73 ayat 1. Jangan main-main. Sesungguhnya Tuhan ngapain? Iya, Tuhan itu baik bagi kita yang tulus dan hatinya bagi kita yang bersih hatinya, pure in heart. Pure. Bersih, murni. Coba renungkan. Setelah sampai di bagian ini, saya harap masing-masing kita menyadari betapa bodohnya kita. Kalau kita bisa jaga mata kita, jaga pipi kita, jaga apa yang kita ada, tapi nggak bisa jaga hati, betapa bodohnya. Dengan semua sampah-sampah dan racun-racun. Jadi ini jawabannya. Kalau ada di antara teman-teman kita yang menanyakan kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu, bacakan ayat ini. Coba sih kamu periksa hatimu. Bersih atau, oh bersih kok hatiku, siapa yang tahu? Betul? Siapa yang tahu? Saudara, jadi ini gak main-main hati. Bedanya Tuhan kita dengan Tuhan di agama apa saja di bagian ini. Semua agama di dunia menilai umatnya itu di ibadah. Betul tidak? Begitu umat di agama itu rajin sembahyang, pasti dipuji, wah kamu hebat. Hafal ayat-ayat suci, kamu hebat. Tapi Papa kita tidak pernah menilai kita waktu kita sedang kebaktian. Sebab di sini kita bisa munafik. Yang Papa nilai selalu hati kita. Maka itu dari mulai Henokh saudara, sampai Yohanes di Pulau Patmos, saudara perhatikan. Papa kita selalu berurusan dengan hati. Nah, sadar gak bahwa hati itu satu-satunya tempat yang paling rahasia. Suami istri aja gak pernah saling tahu isi hatinya apa. Betul? Orang bisa baca pikiran loh. Orang bisa baca mata. Orang bisa baca body language. Orang bisa tahu orang itu lapar atau kenyang, dengar aja bunyi atau tidak. Tapi hati yang paling gak ada yang tahu. Maka itu dengarkan ini. Mengapa di dunia gak ada hakim yang adil? Saya pernah diskusi dengan Papa di surga. Hakim yang adil itu cuma satu. Kalau dia bisa baca hati terdakwa. Maka kalau hakim diberi hak oleh Tuhan untuk membaca isi hati orang, maka semua pengadilan di dunia sekali selesai. Karena hati langsung ditembak. Dan Alkitab mengajarkan hanya Tuhan dan kita yang tahu isi hati kita. Renungkan kalimat ini. Maka itu kenapa banyak masalah dalam hidup pernikahan? Karena gak bisa baca. Maka itu timbul curiga, asumsi, mereka-reka. Ya tersinggung dong yang gak buat apa-apa dicurigai. Karena gak bisa baca hati saudara. Maka itu hari ini kita serius. Jangan coba-coba nyuap Tuhan dengan pelayanan kita. Katakan amin. Jangan coba-coba menyuap Tuhan dengan doa-doa kita. Jangan. Maka itu satu-satunya hal yang paling dibenci Tuhan, orang munafik. Ngapain aku dibohongin, aku tahu semua kok.
maka ini kebencian Tuhan. Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Jadi jangan main-main dengan hati karena Papa yang paling tahu. Yeremia 17 ayat 9. Oke. Ketemu biji? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada yang paling licik, itu maksudnya. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Saya diskusi dengan Papa, apa itu lebih licik dari yang paling licik? Itulah hati manusia, betul tidak saudara? Maka itu kejahatan-kejahatan kita hanya Tuhan yang tahu dengan kita. Ingat waktu Samuel disuruh memilih pengganti Saul, ingat gak? Wah, dia kelihatan Eliab, kelihatan saudara-saudara Daud, gagah, keren-keren, maco, cocok ini jadi raja. Ingat Papa ngomong apa? Sam, kamu melihat yang di luar, aku melihat yang di dalam. Itu yang Tuhan lihat atas hidup kita. Nah, ini firman-Nya. Jadi satu-satunya hal yang paling licik daripada yang paling licik itu cuma hati kita. Nah, untuk menerangkan ini, Roh Kudus jelaskan kepada saya. Bayangkan belut kecemplung oli. Coba renungkan. Bagaimana itu? Belut kecemplung oli. Bukan berenang, licin, gak bisa dipegang. Ngerti maksudnya? Itu hati manusia. Jahat. Ayat 10. Siapa Papa kita? Keren saudara. Maka itu jangan pura-pura di hadapan Tuhan. Dia tahu kok. Dia tahu. Maka itu senek kalau lihat pendeta-pendeta jaim. Itu kata jaim. Kentara kok saudara, kentara. Ya. Kadang-kadang saya ada berapa teman. Saya tuh pernah bilang. Ada gak berapa pendeta begini. Begitu mulai di mimbar, mulai ngomong. Suara kok dibesar-besarkan. Sebenarnya kamu tuh ngapain sih? Dia bilang, supaya kelihatan berwibawa. Ndasmu, saya bilang begitu. Berwibawa apanya? Masa? Oke, maaf ya gak ngerti kok, saya tahu. Saya jengkel. Perhatikan ayat ini. Aku Yahweh yang menyelidiki hati dan yang menguji batin. Jadi di dunia ini istri gak pernah tahu isi hati suaminya, suami gak pernah tahu isi hati istrinya, anak gak pernah tahu isi hati orang tuanya, orang tua gak pernah tahu isi hati anaknya, sahabat baik pun gak pernah tahu. Rahasia itu cuma kita dengan Tuhan yang tahu. Hobi Papa kita suka nguji hati, ngetes. Betul? Ini yang dia ingin atas kita. Coba baca bahasa Inggris Mazmur 26 ayat 2. Kalau ada amplified-nya atau NLT. Jadi yang ada nice King James terlalu tua. Oke, coba yang bawa Alkitab NLT atau NLT coba. Mazmur 26 ayat 2. Oh, saya belum selesai. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kalau gitu adil nggak ini? Lo adil nggak? Ya cocok. Nah, maka itu hanya Tuhan yang tahu. Udah, Mazmur 26 ayat 2. Ya, biji di situ bisa bahasa Indonesia. Ada yang bawa NLT? New Living Translation? Ada Pak Malau? Ayat 2. Coba bacakan yang kuat suaranya. Pelan-pelan. Put me on trial. Keren gak itu? Ya Lord. And then cross-examine me. Test my motive and my heart. Berani gak doa seperti itu? Loh, betul gak? Ini luar biasa. Ujilah aku ya Yahweh. Cobalah aku.
Prove me, ada kalimat, ada kata itu. Prove me. Selidikilah batinku dan hatiku. Siapa masih ingat Wahyu 3 ayat 20? Ingat gak? Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil ngetok. Masih ingat gak? Loh, saya tanya masih ingat gak ayat itu? Kalau gak ingat saya tunjukkan gitu loh. Kalau ingat ya sudah, gak usah buang waktu. Masih? Nah, itu ayat paling aneh. Anehnya di mana? Masa sih Tuhan Yesus mau masuk rumah aja tunggu ada orang buka pintu? Coba jawab pertanyaan saya. Walaupun dikunci 17 kunci gembok, nggak dibuka, dia tetap bisa masuk nggak? Nah, ini jawabannya. Saya kagum. Papa kita itu Tuhan yang sangat sopan. The politest God. Dia nggak pernah dobrak. Dia hanya bekerja sejauh mana kita memberi dia hak. Catat itu. Dan itu aneh. Wahyu 3 ayat 20. Pak Iwan kemana ini? Oh, itu dia. Wahyu 3 ayat 20. Yesus pulang ke gereja Laodikia. Loh, kan aneh. Masa pulang ke rumah sendiri dia pakai ketok pintu dan tunggu ada orang yang buka pintunya? Maka begini, kalau ada di antara saudara sempat mengeluh, meragukan Tuhan kenapa ya kok begini? Berarti wilayah itu yang saudara keluhkan belum saudara beri hak Tuhan masuk. Contoh wilayah keuangan. Banyak orang mengeluh dalam hal keuangan. Apalagi dengan ungkit-ungkit. Aku tuh ingat loh Tuhan, kalau nggak ada om aku gereja ini nggak berdiri. Maksudmu? Orang nggak dengar orang ngomong seperti itu. Maksudnya apa? Tuhan masa nggak ingat aku ini rajin memberi persembahan loh Tuhan. Terus belum bisa disuap, ngawur aja. Jadi ini konsep yang luar biasa. Biar dia bekerja. Maka itu, apakah 100% wilayah hidup kita sudah diberikan Tuhan semua atau belum? Tahun 78 saya melayani retreat remaja di pedalaman Kalimantan Tengah. Tahun itu belum ada jalan darat. Saya harus naik perahu dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pindah 3 sungai baru sampai. Nggak ada listrik. Remaja pemuda, keren. Temanya Yesus adalah Tuhan. Nah ini saya belajar dari anak di pedalaman. Setelah saya ngomong panjang lebar, saya tanya sekarang gini. Siapa di antara kalian yang belum berani menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan? Ada satu anak muda laki. Dia angkat tangan. Saya sampai kagum. Cara dia berkata itu bahasa Indonesianya perfect betul. Saya pikir ini gurunya siapa? Di pedalaman. Begini pokoknya om. Aduh luar biasa. Oke, jadi apa yang kamu belum bisa serahkan kepada Tuhan itu apa? Aduh, saya pingin anak ini saya mau bawa ke Jawa aja. Waktu saya belum tinggal di Papua, karena anak hebat. Jodoh om. Oh ya? Kenapa kamu nggak pernah menjadikan Tuhan untuk jodohmu? Jawabannya, tapi saya sadar betul juga. Takut diberi yang jelek om. Jujur, betul nggak anak ini? Loh jawab jujur, betul nggak pendapat dia? Loh saya tanya kok. Ayo anggap aja kita belum menikah semua, ayo. Nah ternyata Tuhan gak bisa masuk ke semua pintu hidup kita sebelum kita buka semuanya. Maka itu kalau sudah sampai di hari ini bulan kedua mau habis, masih ada area-area yang sulit buat saudara. Itu berarti Yesus belum jadi Tuhan di area itu. Berarti siapa yang jadi Tuhan kalau begitu? Ya kita sendiri. Ya Tuhan gak bisa mencampuri hak anak ini untuk masalah jodoh. Ya kamu milih sendiri. Dia hormati kok. Ini loh sopannya Tuhan atas hidup kita. Ayo saudara, kita sambil periksa terus hati ini bagaimana modelnya. Kita membawa kemana?
berbahagialah setiap kita yang sudah menjadikan Yesus Tuhan atas seluruh hidup kita. Kok enggak amin? Harus. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bisa bekerja luar biasa dalam hidup ini. Kalau kita memberi dia kesempatan total. Ya. Besok pagi-pagi saya mesti ke Sydney. Ya. Karena minggu pagi sini gak ada pelayanan, saya tuh gak mau nganggur orangnya. Saya cari. Nah orang semua heran. Siang saya harus balik lagi ke Melbourne karena besok sore jam 4 ada pelayanan di Melbourne. Nah orang tadi semua ketika saya broadcast jadwal saya, mereka heran. Hah, kamu bolak-balik? Saya bilang dekat aja kok. Dan Tuhan berkati luar biasa. Saya itu pelayanan dari dulu, saudara. Tahun ini nanti bulan Agustus saya akan mensyukuri 48 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya sudah berapa ratus kali ke Australia, keliling-keliling. Maaf, nggak ada gereja yang bayar tiket saya. Masalahnya saya nggak diundang, saya tuh ngundang diri sendiri. Ya nggak mungkin dong saya akan minta tiket, tapi Tuhan berkati, nggak ada masalah. Dari sini saya mesti ke Eropa, bayar sendiri. Saya ngajak tim lagi, bukan mau sombong. Karena hidup ini 100% milik dia. Terserah mau-maunya Tuhan, dia mau pakai apa. Saya ini nggak mau nganggur satu hari pun, saya selalu ingin jadi berkat. Kalau kosong saya mulai cari, Bapak saya suruh kemana. Selalu begitu. Untuk jadi berkat, banyak orang yang susah, banyak orang perlu pertolongan. Nah terus orang tanya, kapan santaimu? Ya tiap hari saya santai. Ya, kalau saya lihat hidup saya seperti ini, kelihatan wajah stres atau wajah santai? Coba lihat. Ya, betul tidak pertanyaan? Saya nggak pernah stres. Hidup ini luar biasa, saya nikmati betul. Nah, mau berubah mulai hari ini? Hati kita jaga baik-baik. Loh, betul? 1 Tawari 29 ayat 17. 1 Tawari 29 ayat 17. Mudah-mudahan enggak salah ini. Ada? BJ? Jadi hari ini coba tanya daerah mana yang kita belum buka. Ya. Periksa dari ujung kepala sampai telapak kaki kita. Wilayah mana yang kita belum buka. Saudara yang sering hidup dengan saya kan tahu semuanya itu saya buka, saudara. Almari saya, kamar, ATM, uang, semuanya itu orang tahu, nggak ada yang rahasia. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah, baca, penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang ada di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kenapa di gereja banyak orang tidak memberikan dengan sukarela dan sukacita? Karena banyak pendeta ngancam-ngancam jemaat untuk enggak memberi, awas kamu. Ada belalang pelahap nanti, ada belalang begini. Nah Tuhan enggak suka dengan khotbah seperti itu. Perjalanan saya dengan Uber tadi dari Sydney ke sini, ada yang WhatsApp saya. Satu gereja di Solo setiap hari mengeluarkan video 1 menit. Nah, hari-hari temanya tentang perpuluhan. Dia bilang ini ketetapan firman Tuhan. Langsung saya balas firman, yang mana ketetapan perpuluhan? Enggak ada. Tuhan Yesus selama hidup di dunia tidak pernah satu kali pun menyuruh kita memberi perpuluhan. Jadi nggak penting. Yang pelit senang dengar ini. Betul, amin. Loh, saya nggak, saudara, yang kenal saya berapa puluh tahun, saya nggak pernah khotbah perpuluhan karena memang nggak penting, saudara. Saya bilang pada dia tadi, saya kaget. Ayat perpuluhan itu hanya untuk ayatnya pendeta yang mata duitan, saya bilang. Ini fakta.
7 tahun yang lalu saya diundang satu gereja besar, gereja Indonesia di Melbourne. Saya khotbah per bulan, nggak diundang lagi sampai hari ini. Emang nggak apa-apa. Jadi tidak ada perintah dari Tuhan Yesus. Nah, patokan kita kan Tuhan Yesus. Nah, betul tidak? Kalau taat, hidup kudus, bertobat, beriman, wih Yesus ngomong. Tapi perpuluhan enggak satu kali pun. Perintah enggak ada. Paulus juga tidak. Kenapa cuma ada di Perjanjian Lama? Ya karena orang Israel itu pelit-pelit. Betul tidak? Jadi saya balik. Perpuluhan itu hanya untuk orang yang pelit. Begitu pelitnya sampai dia ngitung. Saya ini kalau ada orang tanya perpuluhan, saya jawab langsung. Kamu kan takut kelebihan memberi itu, begitu sampai kamu jelimet begini. Ya atau tidak, itu pelit. Oke, jadi gak usah ngomong duit lah dengan Tuhan. Setuju? Papa kita gak mata duitan kok. Apalagi kalau sampai ada khotbah-khotbah, saudara percayalah. Kalau saudara beri pasti diberkati. 100 kali lipat jalan dasmu, saya bilang begitu. Tidak ada perintah kita memberi baru diberkati. Tidak ada. Betul? Maka itu salah. Maka itu ayat ini bagus. Umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Nggak usah didorong-dorong, dipompa-pompa, motivasi. Terus gereja-gereja tertentu tiap kali mau jam persembahan angkat amplopnya, bacakan statement. Saya bilang apa-apaan. Maaf, saya nggak setuju. Pokoknya jangan urusan duit dengan Tuhan, setuju nggak? Nggak penting, dia nggak penting itu. Mau kasih-kasih nggak juga nggak apa-apa. Betul? Nah, maka itu salah konsepnya. Siap diuji hati kita oleh Tuhan. Engkau adalah penguji hati. Tes terus, tes aku Tuhan, tes. Karena seringkali kita nyimpang. Oke, bagian terakhir. Terus apa cara yang paling indah, yang paling gampang, yang paling mudah untuk jaga hati? Mengampuni. Dah, nggak ada cara lain. Mengampuni. Saya nggak tahu yang sudah di Australia tahun 90-an bulan Juli, saya masih ingat. Tiba-tiba saya di seluruh Australia, di intersection jalan itu, di publik tempat umum, sekolah atau kantor pemerintah, itu ada tulisan forgiving is healing, forgiving is healing. Itu Paul Keating masih jadi Perdana Menterinya. Saya ingat betul. Terus saya tanya, kenapa ini di mana-mana ada forgiving is healing? Ternyata waktu itu Paul Keating melihat walaupun health insurance, apa istilah Australia untuk healthcare? Ya, Medicare itu pemerintah sanggup, tapi Paul Keating berkata, lama-lama akan habis ini dana kita. Nah, coba tolong, jadi dia minta kepada Kementerian Kesehatan, coba carikan sebab apa penyebab utama rakyat itu tuh sakit. Nggak ada pendeta, nggak ada orang kesini, para dokter. Ternyata menemukan sumber penyakit yang utama tidak mengampuni. Wih, saya kaget. Itu tahun 90. Maka itu betul kata Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Wah, saya bilang hebat sekali nih Australia. Saya belum pernah lihat ada negara ada campaign untuk buat sehat rakyatnya. Ya, tapi saya ngomong pada banyak orang waktu itu, siapa bisa melakukan pengampunan? Itu hal yang paling sulit, bukan? Hukum tertinggi dari Kristus bukan kasih, salah, tapi mengampuni. Itu hukum tertinggi. Pengajaran tertinggi dari Kristus Yesus itu mengampuni. Kasih nggak akan bekerja tanpa ada forgiving. Betul ya? Ini luar biasa. Nah, mengampuni itu melupakan. Betul enggak? Forgive is forget. Kalau kita mengampuni nggak melupakan, itu bukan mengampuni, lagi menabung. Betul enggak? Ingat bunganya, jangan lupa. Oke, bagian terakhir kita akan lihat ini. Perintah Tuhan. Yohanes 20 ayat 23.
Mudah-mudahan gak ada yang nyesel datang ke sini hari ini. Pasti yang nyesel itu orang dendam itu. Tuhan, aku mau mengampuni, tapi tunggu dia mati dulu. Ih, kejam betul. Awas begitu ya. Awas. Udah, Yohanes 20 ayat 23. Ini the great mandate. Mandat terbesar dari surga kepada gereja. Jikalau saya, baca. Saya, ganti dong. Jikalau saya mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Stop. Saudara perhatikan kalimatnya. Tidak ditulis jikalau saya mengampuni orang berdosa. Beda. Orang berdosa itu wajib. Karena orang itu menyalahi kita. Maka itu Yesus berkata, musuh kita suruh racun. Lu musuh kita suruh ngapain? Berkati. Betul, bukan dikasih racun. Nah itu kalau orang berdosa. Tapi ini dosa orang, beda. Di dunia ini yang bisa mengampuni dosa orang itu duta besar atau konjen. Oke, saya terangkan dulu, bacanya masih belum ngerti. Orang berdosa kalau ada urusan dengan kita. Kalau dosa orang kita pun nggak kenal, tapi kita tahu orang itu berdosa dan datang kepada kita, kita harus nyatakan pengampunan. Ini otoritas tertinggi. Gereja Katolik menggunakan otoritas ini. Maka itu dari 7 sakramen Gereja Katolik, 1 adalah sakramen pengakuan dosa. Dan ayat ini sudah dibuktikan oleh psikologi. Psikologi membuktikan manusia hidup itu perlu tempat sampah. Ngerti gak kata itu? Karena sampah-sampah kita setiap hari itu banyak sekali. Dia itu perlu tempat. Nah tempat sampah harus orang yang bisa dipercaya. Yang mulutnya gak bocor. Ini hebat pelayanan ini. Mengampuni dosa orang. Bukan orang berdosa. Kagum saya. Ngerti gak saya bilang dosa besar? Ada immunity, suaka, kekebalan diplomatik. Ya, Melbourne daerah mana yang banyak konsulat jenderal? St Kilda, oke. Termasuk konjen Indonesia di situ, oke ya. Ada penjahat di Melbourne, jahat, pembunuh misalnya begitu, dikejar aparat. Begitu dia tahu ada halaman konjen, negara mana saja masuk. Apa terjadi dengan orang ini? Gak boleh diapa-apakan. Karena ini negara lain. Saudara, saya mempelajari politik gara-gara Alkitab. Literatur tertua, karena semuanya based on the oldest literature. Apa saja sains di dunia ini selalu berpatokan pada literatur tertua. Maka itu saudara rajin lihat jurnal. Itu terbuka dengan adanya Google, jurnal terbuka. Literatur tertua yang dipakai oleh semua kedutaan besar di dunia itu kitab bilangan. Saya lupa pasal berapa, nanti cari. Satu hari Yahweh Tuhan bicara kepada Musa. Musa pilihkan 6 kota yang disebut kota perlindungan. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa. Dan semua penjahat sebelum bisa diadili dan bisa lari ke salah satu kota itu, dia aman. Nggak boleh diganggu. Nah itu literatur tertua tentang kekebalan diplomatik di semua wilayah kedutaan. Keren gak itu? 2 Korintus 5 ayat 20. Bahasa Inggris, Indonesia nggak jelas. Siapa? Cepetan ayo. Karena waktu. Rita belum berangkat ya, bentar lagi ya. 2 menit ya. Oke. Lihat. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Tuhan Kristus. Oke, King James-nya bisa. King James ya. 2 Korintus 5 ayat 20. Siapa kita ini? Alkitab saudara bahasa Inggris bilang apa? Ambassadors. Ya, now then we are ambassadors for Christ. Ingat loh, kita bukan camat. Ayat ini yang saya pakai dan buat banyak orang kagum. Rumah saya ini sering kemalingan, saudara. Karena memang saya nggak mau kunci rumah.
Maling masuk itu banyak. Serius. Kenapa? Cari jiwa itu susah, ini datang sendiri. Jangan ditolak. Maka itu maling saya ajak bicara masuk ke rumah. Serius. Kami kalau mau pergi nggak pernah doa Tuhan lindungi rumah kami, nggak ada barang berharga. Kalau barangnya semua plastik, ngapain takut dimalingin orang? Gampang tuh hidup itu. Doa kok repot-repot ada. Oke, maka itu rumah yang dijaga terus kuncinya banyak, hartanya kebanyakan. Tuhan Yesus berkata pada anak muda kaya, supaya bisa masuk surga, bilang jual hartamu bagi orang miskin. Nah, itu yang susah. Tapi ini janjinya. Jadi kita ini siapa? Awas bilang camat. Duta besar. Jadi kalau ada orang berdosa yang kita nggak kenal masuk ke hidup kita, ampuni orang itu. Kembali ke Yohanes 20 ayat 23 bagian terakhir. Nah, tapi yang kurang ajarnya kita pakai yang kedua. Apa itu yang kedua? Coba lihat. Yohanes 20 ayat 23. 20 ayat 23. Nah, yang kedua, dan jikalau saya ngapain? Ayo, jikalau saya menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini yang kita pakai. Ternyata menurut ayat ini banyak orang berdosa bukan karena setan Kristen yang mau mengampuni. Coba, sering nggak kita dengar orang ngomong dasar lu? Nah, ini yang kedua. Ketika saudara dan saya selalu memasang stempel, stigma atas seseorang itu, berarti kita menyatakan dosa orang itu tetap ada. Ada nggak suami istri yang dasar lu, kakek lu begitu, bapak lu begitu, makanya lu begitu. Aduh. Ada nggak? Nah, jadi kapan kita mengampuni? Pulang dari sini kita duta besar semuanya. Ingat, tidak mengampuni kita tidak diampuni. Ini bedanya kekristenan dengan agama yang lain. Semua agama di dunia untuk dapat pengampunan dari Tuhannya bayar, siksa diri, puasa. Betul tidak? Itu pun masih ditimbang lagi, ada ribetnya. Tapi papa kita mengampuni kita cuma satu syarat, ampuni saudaramu, pasti kamu diampuni. Itu pun kita sering banyak nawar dan bantah. Maka itu tunggu mati dulu aku baru ngampuni. Enak aja. Mau berubah mulai hari ini? Betul? Ya enggak, ya rugi gitu aja sudah. Mau hidup jadi apa? Tuhan memberkati kita semua. Jaga hati kita, tabungannya yang enggak buang semuanya hari ini. Kasih setan kembali sana. Oke? Mau? Betul ya? Kalau enggak kita jadi sumber penyakit. Oke, Rita selamat kerja. Cari duit yang banyak. Tuhan memberkati ya. Pak Gembala Jeffrey, silakan berdoa untuk kita dulu.